Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadillah bayani mahi irsyad. Salatu wassalamu ala habibil Mustafa Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Salam fil alam kalakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa, kita akan membahas tentang materi antropologi. Di pertemuan yang sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa antropologi merupakan ilmu yang berusaha memahami manusia dari berbagai aspek, baik itu aspek kehidupan, perkembangan, kemudian dari biologisnya hingga budaya. Nah, pelajarannya antropologi spesifik atau topiknya pada kesempatan ini yakni mengenai budaya. Apa itu budaya? Apa itu unsur-unsurnya? Kemudian budaya itu bisa dimixkan ataukah tidak? Bisa ada akulturasinya kah ataukah tidak? Lebih lanjut nanti kita akan tentu mendapatkan penjelasannya. Namun sebelum itu, semuanya siapa yang siapa yang sudah pernah ke Candi Borobudur atau siapa yang sudah pernah melihat bangunan-bangunan di kerajaan-kerajaan. Nah, itu merupakan budaya. Ternyata tidak cukup hanya itu. Eh, Adanya bahasa itu juga bagian dari kekayaan budaya bangsa kita. Saya akan share PowerPoint. Silahkan disimak dengan baik, ya. Nah, ini eh, relief atau dinding Candi Borobudur, ya. Kita lihat ini ada patung gajah, gitu ya. Ini ada manusia reliefnya, ya, teman-teman sekalian. Kemudian manusia yang memiliki kebiasaan di laut sebagai nelayan. Ini nelayan di mana ini? Apakah di Aceh, ya, pesisir di Aceh atau di laut di kepulauan lainnya. Nah, sekalian, kita masuk ke definisi. Oke, apa itu budaya? Ini menurut Suparlan, kebudayaan adalah oh, operasional yang dimiliki
oleh masyarakat dalam menghadapi lingkungan tertentu, serta lingkungan tertentu maksudnya ada sosial, fisik, alam, serta kebudayaan. Untuk mereka dapat melangsungkan kehidupannya dan mendapatkan hidup yang lebih baik. Ada juga menurut Kuncaraningrat, mungkin kalau di Jawa ini Kuncoro Ningrat, dia mendefinisikan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Jadi, kebudayaan itu bisa menjadi sistem dan bisa menjadi sebuah karya manusia. Lewat apa didapatnya? Lewat proses yang namanya belajar. Jadi budaya juga merupakan ilmu yang spesifik bisa dipelajari. Makanya kita mengenal ada yang namanya budayawan-budayawan, ya. Nah, singkatnya, kebudayaan adalah suatu hal yang menjadi patokan cara hidup suatu masyarakat tertentu. Kemudian budaya juga memiliki unsurnya yang kemudian ketika dilakukan oleh manusia, dia terwujud. Budaya itu terwujud menjadi sebuah sistem budaya, ada sistem sosial, kemudian ada wujud fisiknya. Jadi wujud fisiknya. Saya ingin takkid dulu, sistem itu muncul, ya, sistem itu hadir karena ada manajemen, karena ada ke orang yang mengatur, ya, sekalian ada manusia yang menjadi manajernya. Kemudian ketika sudah diatur secara istiqomah, muncullah sistem, ya, sistem budaya. Kita langsung saja. Yang pertama, unsur budaya yang pertama adalah bahasa. Ini bagian dari bahasa itu apa ya? Serangkaian bunyi atau bahasa itu serangkaian makna yang kemudian memahamkan atau menginformasikan sesuatu yang digunakan oleh manusia. Kalau tadi saya katakan di awal itu bahasa itu bunyi, misalnya burung yang bersiul pada hakikatnya dia tengah berbahasa, ya, bahasa burung. Itu juga bahasa
hewan yang lainnya. Kedipan mata itu juga bisa dimaknai sebagai bahasa. Ini bahasa apa? Bahasa gestur tubuh, ya. Jadi unsur budaya yang pertama adalah bahasa. Bahasa kemudian menjadi sistem budaya, wujudnya apa? Berupa konsep komunikasi. Ya. Misalnya ada fakultas komunikasi. Di dalamnya membahas tentang seperti apa komunikasi itu. Komunikasi yang bagus itu apa saja yang perlu dipersiapkan. Ini sistem budaya. Kemudian dia bahasa berwujud dalam sistem sosial, yakni aktivitas pergaulan. Kita berdiskusi di dalam kelas, itu menjadi aktivitas dengan bahasa kita, bahasa keakraban, bahasa pergaulan. Ini yang kemudian disebut dengan sistem sosial. Terwujud kebudayaannya menjadi sistem sosial. Dan fisiknya, misalnya ada media massa, ya, alat-alat komunikasi, handphone misalnya, ini juga hasil dari kebudayaan. Wujudnya, wujud fisiknya. Kemudian yang kedua, yakni unsur budaya sistem pengetahuan. Sistem dia juga unsur budaya. Makanya wujudnya bahkan ada dua sistem. Sehingga sistem ini juga menjelma menjadi sebuah unsur. Ya, di sini ada sistem, di sini juga ada sistem. Ini tetap dia menjadi unsur pokok utama. Kemudian sistem di dalam sistem ada gagasan arsitektur rumah adat. Jadi eh, seorang arsitek yang memiliki gagasan ini juga sudah tersistem. Dia ada aplikasinya, ditulis di kertas khusus, gitu ya. Arsitek arsitektur itu punya kertas khusus untuk mendesain rumah adat. Kemudian ketika menjadi sistem sosial, ada interaksinya, maka bagaimana kegiatan pembuatan rumah adat secara gotong royong. Rasa-rasanya tidak mungkin kemudian hanya satu orang hanya mengandalkan mesin misalnya. Kalaupun ada satu orang tukang, dia membutuhkan arsitek. Artinya tetap saja ada sistem sosialnya. Jadi bagaimana rumah itu ketika menjadi setelah digagas, kemudian diwujudkan, dibangun, dibuat dengan gotong royong, ya, bersama-sama. Kemudian bentuk fisiknya ya tentu rumah adat. Saya lanjutkan unsur yang ketiga, yakni unsur budaya yang ketiga, yakni organisasi sosial. Organisasi sosial saya coba maknai sebagai keluarga. Ya, keluarga juga
organisasi sosial, merupakan eh, kalau di sistem budayanya dia sistem ini salah ini saya keliru sistem maksudnya bukan sistem sistem pelapisan sosial kekerabatan ya dari orang lain karena eh, ingin membentuk sebuah organ ingin membentuk keluarga jadi dari lapisan sosial itu kemudian ada kekerabatan. Ini sistem budayanya. Nah, pada sistem sosialnya, aktivitas pembagian harta, pernikahan, dan kelahiran itu sistem sosialnya di dalam keluarga. Singkatnya, interaksi di dalam rumah itu merupakan sistem sosial. Pada bentuk fisiknya, budayaan fisiknya yakni adanya tadi kekerabatan, kemudian bentuk fisik itu perlunya ada mas kawin itu ya. Kemudian bentuk fisiknya ya ada suami, istri yang kemudian menetap di sebuah rumah. Ini juga kebudayaan fisiknya. Unsur yang keempat, sistem peralatan dan teknologi. Sistem peralatan dan teknologi. Sistem budayanya ini ide mencari ikan atau sistem budayanya yakni melaut. Sistem sosialnya yakni aktivitas seorang nelayan dalam mencari ikan. Bentuk fisiknya ada perahu, jala, timba, dan ember. Unsur budaya yang kelima, sistem mata pencaharian dan ekonomi. Ya, ada sistem budaya, wujudnya, wujud kebudayaannya, konsep ekonomi tradisional dan modern. Kemudian wujud yang kedua, interaksi produsen, pedagang dengan konsumen. Saya lanjutkan. Ini video apa adanya akan tampil bersinnya tanpa diedit. Kemudian fisiknya yakni peralatan berdagang. Ya, ada timbangan, ya, ada apalagi kalkulator misalnya, itu juga bentuk fisiknya. Yang keenam ada sistem religi. Wujudnya, unsur yang keenam ini, unsur budaya ada sistem religi. Wujudnya sistem keyakinan, gagasan tentang Tuhan, dewa, roh halus, surga, dan neraka. Sistem sosialnya, upacara keagamaan misalnya, atau sholat berjamaah misalnya, itu juga bagian dari wujud kebudayaan. Kemudian bentuk fisiknya yakni benda-benda yang memang suci ya. Lantas kemudian pertanyaannya, kalau benda-benda suci Al-Quran itu eh, budaya, produk manusia, atau seperti apa? Kalau misalnya dalam unsur budaya. Nah, ini sebenarnya perlu penjelasan yang mendalam. Kalau kita melihat misalnya mushaf yang beragam, mushafnya yang beragam, ya tentu
Itu siapa saja bisa kemudian mencetak, dan itu hasil cetakan itu hasil budaya dari setiap orang. Berbicara mushaf, ya, berbicara fisik. Tetapi berbicara hakikat, berbicara isi, berbicara makna, apakah kemudian manusia mampu menciptakan yang sebanding dengan Al-Quran? Makanya kalau dikatakan itu budaya hasil dari pemikiran manusia, sungguh sebuah kekeliruan. Dan yang terakhir ada unsur budaya, yakni kesenian. Wujudnya berupa cerita, syair yang indah, syair yang menggugah. Kemudian wujudnya yang kedua, adanya interaksi seniman dan penonton. Dan wujud fisiknya adanya candi, kain tenun yang indah, benda kerajinan atau kerajinan tangan yang lainnya. Ini juga merupakan unsur dari budaya atau unsur kesenian budaya. Itu teman-teman sekalian untuk unsur budaya dan wujud kebudayaannya. Saya sudah siapkan video pembelajaran yang bagus. Selamat menyaksikan. Jangan lupa dicatat.
Oke, jadi itu video pembelajarannya. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Teman-teman sekalian, ada ini penting juga untuk saya sampaikan, akulturasi. Ada kultur itu ya, kultur budaya. Nah, ini akulturasi. Apa itu akulturasi? Proses sosial di mana dua atau lebih budaya bertemu dan saling memengaruhi tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing budaya. Ini sebagai contoh saya tampilkan Masjid Menara Kudus. Ya, ini arsiteknya atau seni bangunannya kita lihat masih seperti kerajaan-kerajaan Cirebonan gitu ya. Kemudian yang ditemukan atau eh, yang bertemu dengan budaya masjid dari Timur Tengah ya, ada kubahnya yang mengindikasikan sehingga itu adalah sebuah masjid ya. Nah ini jadi Hindunya ada, unsur kehinduannya, oh ternyata hakikat dari atau tempat itu sendiri adalah sebuah masjid. Jadi itu teman-teman sekalian ada kulturasi pertemuan ya, perpaduan budaya timur dengan barat, perpaduan budaya budaya apa? Pertemuan budaya Nusantara dengan budaya lainnya misalnya. Atau saya mau kasih contoh, dahulu Hindu itu bakar-bakar kemenyan. Nah, tapi oleh Wali Songo apakah itu kemudian dihilangkan dalam budaya atau dalam syariat Islam? Ternyata tidak. Wewangiannya, wangi-wangian ruangan, kita tahu ada dupa, itu ya. Nah ini tetap digunakan dalam peringatan-peringatan Maulid. Wangian ruangan itu, asap-asap wangian itu juga dilakukan. Ya, budayaan itu tetap dilakukan hingga saat ini. Justru dipertemukan. Ternyata tidak bertentangan, gitu ya. Kemudian ada istilahnya ada lagi sedekah bumi. Ini juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita Nusantara ini. Tapi apakah kemudian eh, budaya Islam itu bertentangan?
Oh, ternyata tidak. Itu bisa diakulturasi. Misalnya dengan konsep sedekah, gitu ya. Artinya sedekah bumi itu hasil bumi dikumpulkan, kemudian juga disedekahkan untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Dibungkus dengan rapi, bukan kemudian dibuang ke bumi tanpa dimanfaatkan. Nah, ini masuklah kemudian Islam ya. Ada ritualnya, ada yang baca qori'nya misalnya tanda bersyukur, ada yang kemudian ayat-ayat tentang syukur misalnya, ada kemudian dalam ritualnya ada yang membaca doa misalnya, ya itu ya. Jadi ada budaya, produk pemikiran, rasa dari manusia, akal budi manusia, kemudian ada akulturasi. Ini perlu untuk teman-teman mengelaborasi makna ini, menemukan tidak hanya Masjid Menara Kudus, ada banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang diakulturasi oleh budayawan kita maupun oleh arsitek-arsitek nasional. Saya lanjutkan. Ini jadi lembar kerjanya saya tidak berikan kuis, namun ini masing-masing tugasnya masing-masing. Silahkan cari bentuk atau contoh akulturasi lainnya. Minimal 10 contoh akulturasi ya dari provinsi Aceh, dari provinsi Jawa gitu ya. DKI Jakarta, misalnya Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, kemudian Sulawesi, Kalimantan. Nah, ini seperti apa akulturasinya? Silahkan dicatat, ditulis pada kertas, kemudian difoto, dikirim ke email saya. Maksimal saya tunggu jam 8 malam ini. Malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa langsung dikerjakan tugasnya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada sesi yang akan datang. Tetap semangat. Jangan lupa lembar kerjanya, tugasnya dikerjakan secara mandiri dan memperhatikan juga batas maksimalnya. Untuk alamat email saya tadi di video bisa di screenshot saja. Terima kasih banyak teman-teman. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.